Shalom. Selamat siang. Shalom. Selamat hari Minggu. Bolehkah kiri kanannya sapa dulu, lihat kiri kanannya. Kalau pakai masker buka sebentar, beritahu. Ya, katakan kepada kiri kanan Anda, selamat hari Minggu. Ya, saatnya Tuhan menolong memberkati kita senantiasa ya. Pada kesempatan ini kita akan belajar lagi firman Tuhan. Dan bersama kita hari ini akan ada pentahbisan untuk mereka-mereka yang sudah menyelesaikan kelas pengajaran di gereja ini. Nanti akan dipanggil satu persatu kelas pengajaran apa saja. Tapi berita duka cita sudah kita dapatkan pagi hari tadi, di mana seorang dari antara kita dipanggil Tuhan. Dan sungguh sangat sedih sekali karena saya belum sempatlah bertemu di rumah sakit. Rencana memang hari ini, tapi Tuhan sudah mendahului. Hari ini dia dipanggil Tuhan pada jam 6.33 kurang seperti itu ya. 10 menit sebelum dipanggil Tuhan, saya video call dengan istrinya. Ya, yang meninggal yang dipanggil Tuhan adalah Bapak Ama Belvi. Beliau adalah seorang yang sangat rajin dan sangat sekali menerima sukacita, menerima kalau firman disampaikan. Saudara-saudara, saya masih ingat sekali pertama saya bertemu beliau, sangatlah kaku awalnya karena mungkin belum mengenal, saling mengenal. Tapi begitu dia lebih mengerti firman, luar biasa. Dia ingat, ya hari ini seharusnya dia menerima sertifikat juga kelas pengajaran DK. Dan semalam kata istrinya Ina Belvi, bersemangat dan rindu untuk ke gereja menerima sertifikat itu. Tapi tadi jam 5:10 kurang lebih saya video call, saya ditelepon dan kami banyak bernyanyi, berdoa bersama supaya Tuhan melawat dia. Dia kesadarannya turun drastis tiba-tiba. Dia hanya memanggil saya gitu aja ya, tidak bisa ngomong lagi. Tetapi setelah saya berdoa, kami bersama berdoa, 10 menit kemudian saya ditelepon lagi. Ina Belvi bilang, Pak Ama Belvi sudah menerima langsung sertifikatnya dari Bapa di surga. Saya nggak ngerti apa maksudnya. Dia bilang sudah mendahului kita. Ya saudara-saudaraku, istri saya sedih sekali, ya menangis ya. Karena ini orang tua yang satu ini sangatlah setia. Tapi itulah hidup, tidak ada yang mampu yang menahan kalau kematian sudah waktunya. Saudara-saudara dan saya pasti akan sana juga, sama, cepat atau lambat. Ina Belvi beritahu saya, dia masih sangat mengingat pesan saya. Pertama sekali, dia memang sudah sakit-sakitan dan terakhir dia sudah cuci darah. Dan dia beritahu saya seperti apa kata Pak Pendeta, dia selalu ingat. Kalaupun mukjizat Tuhan nyata pada saya, sembuh pun saya katanya, tidak akan pernah itu melawan kematian, hanya menunda kematian saja. Itu sebabnya dia bilang karena hanya menunda kematian, dia ingin memberikan hidupnya yang masih diberi Tuhan kesempatan waktu yang sisa untuk dia sungguh-sungguh di dalam Tuhan, mencari Tuhan. Dan pada akhirnya dia menemukan Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya dan dia matinya di dalam Tuhan. Suatu sukacita memang kalau orang sudah dipanggil Tuhan. Duka cita kita terutama Ina Belvi dan anak-anak pastilah kita rasakan sekali. Namun sebuah sukacita tetap kalau kita mati di dalam Tuhan, maka kita akan bertemu kembali dalam kerajaan sorga. Katakan amin. Nah hari ini kita akan bersama-sama belajar lagi ya. Nanti malam saya rasa kita semua akan melayat ke sana ya. Karena sore hari ini saya masih harus mengajar kelas pengajaran. Nanti malam ya jam-jam 7 ya kita melayat ke sana. Rumahnya dekat dengan KPU Kota Gunung Stoli. Kalau Anda tahu di Madula, ya di Madula di sana, di situ rumah mereka. Haleluya. Tadi pagi saya sudah minta tolong kepada Ama Billy Gula untuk segera ke rumah sakit untuk berdoa, lalu mungkin mengantarkan sampai ke rumah. Saya tidak tahu bagaimana, apakah Ama Billy juga masih di sana. Saya tidak tahu. Saya berharap segera didoakan dulu di sana ya. Nanti malam kita ke sana. Bagi yang punya kesempatan habis ibadah mungkin melihat dulu boleh.
Rumah mereka sebelum KPU, kalau dari Faiku terus Madula terus nanti pasti menemukan rumah mereka. Ya, kurang lebih kalau nggak salah saya 500 meter sebelum KPU Kota Gunung Sitoli. Hari ini kita akan belajar tentang yang namanya keintiman. Tentang apa saudara-saudaraku? Keintiman. Topik kita dalam 1 bulan ke depan ini bicara tentang kemandulan rohani. Tapi kita akan mulai hari ini bicara tentang sebuah yang namanya keintiman. Keintiman dengan Tuhan itu sangatlah penting. Saudara-saudara, di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Bagian slide tolong dengan cepat laptopnya dibuka. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan Tuhan Allah membentuk dari debu tanah. Perhatikan kata dari debu tanah. Manusia dibentuk dari debu tanah. Kata dibentuk di situ itu bukan hanya dengan perkataan, tetapi ada proses yang Tuhan lakukan. Betapa uniknya Tuhan menciptakan manusia pada waktu itu. Yang lain diciptakan dengan kata jadilah, jadilah, dengan firman. Tapi ketika manusia diberikan Tuhan, mau dibentuk Tuhan, dijadikannya manusia, maka dibentuknya, ada prosesnya. Proses yang pertama yang luar biasa dari debu tanah. Debu tanah artinya tidak ada gunanya. Dengarkan saya, Anda kalau dapat debu di meja, di kursi, Anda pasti sangatlah jengkel sekali karena ada debu di situ. Debu tidak ada gunanya, debu tidak ada manfaatnya, debu sama sekali tidak akan disenangi oleh siapapun. Itu sebabnya saudara-saudaraku, kita harus sadar bahwa kita ini sebenarnya manusia kita ini debu tanah, tidak ada gunanya, tidak ada apa-apanya sebenarnya. Tetapi mengapa menjadi ada gunanya? Mengapa menjadi ada apa-apanya? Mengapa menjadi ada artinya? Ayat itu berkata, dan dihembuskannya nafas hidup. Dihembuskannya nafas hidup. Maka jadilah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi yang mati, yang tidak ada gunanya, yang sia-sia, yang tidak ada artinya, menjadi berarti, menjadi berguna ketika nafas hidup dihembuskan. Dalam terjemahan aslinya seringkali disebut nesamah atau ruah. Itu berbicara tentang roh Allah yang ilahi. Yang ilahi masuk kepada debu tanah itu, maka yang tidak berguna menjadi berguna, yang tidak ada arti menjadi berarti. Katakan amin. Jadi saudara dan saya semuanya adalah debu tanah, tetapi karena ada ruah, ada roh Allah, ada nafas hidup yang dihembuskan, yang membuat Anda menjadi berarti. Katakan amin. Bilang kiri kanannya, engkau sebenarnya debu tanah. Bilang kiri kanannya, debu tanah. Bilang sama dia, makanya jangan sobo. Jangan sobo ya. Debu tanah kau, tidak ada arti sebenarnya ya. Bilang sama dia, nengok mukamu saja sudah nggak yakin, bilang. Debu tanah saudara-saudara. Jadi hari ini kalau ada yang merasa dirinya paling cantik, dirinya paling baik, dirinya, dengar, debu tanah kau. Debu tanah. Jadi kalau suami yang hari ini datang dan mungkin ada di samping saudara, mungkin suka menjengkelkan saudara, katakan kepada dirimu, pantas karena suamiku debu tanah. Haleluya. Saudara-saudara, saudara-saudara harus mengerti itu. Debu tanah tidak ada arti, debu tanah tidak ada guna, tetapi karena ada ruah, ada unsur ilahi, begitu ya, dimasukkan ke dalamnya, menjadi dia berguna. Namun yang lebih lagi Anda harus ngerti, karena nesamah, ruah itu ada dalam hidup saudara, maka sebenarnya yang ilahi itu Tuhan masukkan, Tuhan taruh dalam hidup saudara. Tujuannya supaya kita bisa punya hubungan dengan yang ilahi. Ingat baik-baik, ini daging tidak bisa bertemu dengan yang ilahi. Roh adanya tidak bisa. Daging bertemu dengan roh tidak akan pernah bisa.
nih ada angin, tidak akan pernah. Bagaimana untuk connect dengan unsur ilahi, connecting dengan Allah? Maka kita menggunakan unsur ilahi yang Tuhan beri dalam diri kita. Jangan lupa, manusia bagaimanapun keadaannya, sebenarnya di dalam dirinya ada ruang di dalam hati yang tidak pernah bisa ditutupi, dimasuki, dipuaskan oleh apapun. Ada satu ruang hanya bisa dipuaskan oleh yang ilahi. Ngerti maksudnya? Makanya pada waktu zaman dahulu kala, waktu dimana belum mereka mengenal Tuhan yang sesungguhnya, mereka mencari, manusia mencoba mencari yang ilahi itu. Dengan cara bagaimana nenek moyang kita dulu? Dia, itu yang disebut dengan animisme, dinamisme. Mereka menemukan sebuah gua, mereka menemukan pohon-pohon besar dan mereka melakukan penyembahan di situ. Itu sebenarnya karena ada unsur yang ilahi yang mereka ingin supaya dipuaskan oleh itu. Namun memang harus diakui masih salah memang pada saat itu, karena belum menemukan Allah yang sejati. Saudara-saudara, sekali lagi Tuhan menghendaki sebenarnya melalui di dalam roh tadi itu kita connect dengan Dia, punya hubungan dengan Dia. Maka saya mau beritahu, tidak ada satupun yang akan mampu memuaskan hati kita. Ada di ruang di dalam hidup ini yang hanya bisa Allah itu yang memuaskan saudara. Walaupun punya banyak uang, Anda nggak akan pernah puas. Walaupun punya jabatan, Anda tidak akan pernah puas. Hanya ketika Anda membangun sebuah hubungan dengan Dia, itulah yang membuat Anda puas. Katakan amin. Membangun hubungan keintiman itu dalam bahasa yang lain disebut bergaul karib dengan Tuhan. Maka waktu zamannya manusia setelah jatuh ke dalam dosa, mereka sulit membangun hubungan karena ada dosa. Tapi orang-orang yang membangun hidupnya bergaul karib dengan Allah, maka perkara luar biasa ada dalam hidup mereka ternyata. Henok, kalau Anda baca dalam kitab Kejadian pasal yang kelima, ayat 21, 20 sampai 24. Henok itu setelah memperanakkan Metusalah katanya, dia kemudian membangun hidupnya bergaul dengan Allah. Ayat yang 22 selanjutnya dan selanjutnya. Waktu dia bergaul dengan Allah, apa yang terjadi? Cakap-cakap dengan Tuhan, bergaul karib dengan Allah. Sampai-sampai Allah pun mungkin bilang begini, "No, enak kali kita ngomong-ngomong terus ya, No. Ya udahlah, No, sini aja lah kau," kata Tuhan. Udahlah, ditarik Tuhan terangkat ke surga, tidak melalui kematian. Wow, waktu bergaulnya begitu indah, manis, terangkatlah dia naik, nggak mati dia. Salah satu manusia yang tidak melalui kematian adalah Henok. Yang lain di dalam raja-raja bilang Elia juga tidak melalui kematian, dibawa dengan kereta kuda berapi. Dan selanjutnya adalah Yesus kita yang naik ke surga. Saudara-saudara, orang-orang itu semua adalah orang yang punya pergaulan yang intim dengan Tuhan. Maka bergaul karib itu, dengarkan saya, akan membuat Anda naik, bukan membuat Anda turun. Ingat kesimpulan itu. Kalau Anda bergaul karib dengan Tuhan, Anda tidak akan ke bawah dibuatnya, Anda akan dibuatnya naik. Milikilah pergaulan yang manis itu dengan Tuhan. Milikilah sebuah keintiman itu. Selanjutnya, Nuh dalam Kejadian 6 ayat 9. Nuh hidup bergaul karib dengan Allah. Dan Nuh diberikan Tuhan apa? Sebuah tugas
sebuah pekerjaan yang besar. Tuhan bilang, buat bahtera, ukurannya segini, 100 hasta, segini 100 hasta, diatur oleh Tuhan untuk dia buat. Hasilnya apa? Dia diselamatkan dan dunia menerima penghukumannya. Nuh dipakai Tuhan pada zamannya, ketika dia mulai bergaul dengan Allah. Kalau begitu, orang yang punya hubungan intim dengan Tuhan akan mampu mengerjakan apa yang Tuhan taruh dalam hidupnya. Ingat, yang tidak intim susah. Akan selalu banyak berdelit-delit, berbelit-belit, begitu sulit sekali mengerti. Orang yang punya hubungan intim dengan Tuhan, dia akan cepat menangkap apa yang Tuhan mau dalam hidupnya. Katakan amin. Jadi kita perlu membangun terus tiap hari hidup kita dengan terus keintiman dengan Tuhan, bergaul dengan Allah. Ada banyak orang tidak. Yang penting bagi dia ya sudah diberkati, ya sudah cukup. Enggak. Kita harus lebih lagi dari situ dalam hidup kita sehari-hari. Pergaulan karib kita dengan Tuhan menentukan sekali bagaimana kita menangkap sesuatu pekerjaan besar dan memampukan kita mengerjakannya. Sama seperti Nuh. Lanjut lagi kalau kita melihat Abraham. Abraham pasal 12 kitab Kejadian 12, Tuhan memberi janji. Apa janji? Pergilah engkau dari sanak saudaramu ke negeri yang kujanjikan kepadamu. Lalu apa yang terjadi? Tuhan bilang, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, namamu akan masyhur. Wah, luar biasa. Itu janji yang luar biasa itu, saudara-saudara. Masyhur namanya, diberkati dan menjadi berkat. Waktu janji itu diberikan kepada Abraham, apakah dia tenang-tenang saja, ore begitu, slow-slow saja? Tidak. Pada ayat yang ke-9, 7 dan 8, mohon maaf, pada ayat 7 dia mulai mendirikan mesbah bagi Tuhan. Dia membangun hubungan dengan Tuhan. Dia mendirikan mesbah, luar biasa sekali. Janji Tuhan udah dia dapatkan, keturunannya katanya akan begitu banyak. Saudara-saudaraku, tidak dengan tenang-tenang, tapi dia mendirikan mesbah dan Tuhan menampakkan diri kepadanya. Jadi hubungan itu dia terus bangun dalam hidupnya. Jadi kita kalau janji Tuhan kita pegang, bukan berarti kita tenang, tapi harus terus membangun hubungan dengan Tuhan. Katakan amin. Intimlah Anda dengan Tuhan. Bagaimana kalau hubungan intim dengan Tuhan? Maksudnya gimana, Pak? Macam mana kalau orang pacaran? Hubungan kalau mereka berpacaran itu bagaimana kalau hubungan orang pacaran? Tujuannya apa? Pastilah Anda merindukan untuk mengenal ini, calon ini kan? Bagaimana dia, tabiatnya, karakternya. Nah, banyak orang Kristen sekarang katanya dia menyembah Tuhan, katanya hubungan intim, tapi yang kulihat hanya untuk memuaskan perasaannya saja. Apa maksudnya? Supaya terasa ada getar-getaran, supaya ada enak kali hadirat Tuhan, hadirat Tuhan. Hanya itu aja. Pokoknya dalam ibadah, luar biasa hadirat Tuhan tadi ya. Bagaimana maksudnya? Merinding aku, merinding. Bulu kudukku merinding. Rambutku jigrak naik gitu. Bukan itu. Tujuan Anda memiliki keintiman dengan Tuhan bukan merasa-rasa itu, bukan. Ya, ada memang seperti itu. Ada perasaan dalam diri kita seperti takjub, seperti sesuatu yang tidak bisa terkatakan, begitu agungnya Tuhan. Tapi lebih daripada itu, saudara-saudara, mana yang lebih akan berkuasa? Khotbah yang didapat dari keintiman dengan Tuhan, atau khotbah yang didapat hanya dengan berbagai teologi yang ada? Mana
yang akan lebih mendarat di hati banyak orang? Pasti yang dapat dari hasil hubungan dengan Tuhan. Sama, lagu yang dinyanyikan, yang didapat dari hubungan dengan Tuhan, dengan yang didapat dengan begitu banyak catatan menyanyikan, menciptakan lagu, mana yang akan lebih mendarat? Pasti yang lebih mendarat adalah lagu yang dihasilkan dari hubungan dengan Tuhan. Itu akan sangat powerful. Saudara-saudaraku, khotbah yang dihasilkan dari sebuah keintiman dapat dari Tuhan, itu akan semakin luar biasa. Anda tahu mempersiapkan khotbah gampang atau tidak? Gampang. Kalau saya mau katakan, lebih susah memimpin pujian. Dengar ya, kalau saya ditanya, Pak, mana lebih enak, memimpin pujian atau khotbah? Saya jawab, lebih enak khotbah. Kalau kita hanya sebatas gitu ya, keluarkan saja, sampaikan saja. Kalau memimpin pujian perlu doa, apa lagunya, nyocokkan lagi, bener nggak ini ya, kira-kira ritmenya nanti mengalir nggak begini, begitu dia. Makanya biasanya orang yang sudah dipakai Tuhan dalam memimpin puji sembah, dia akan lebih gampang untuk khotbah. Daripada ada orang pengkhotbah yang hebat pun katanya, kalau disuruh dia memimpin pujian belum tentu bisa, belum tentu mampu. Kenapa begitu? Ya itu, karena persiapannya memang lebih berat sebenarnya. Kalau saya ditanya begitu. Ya, tapi kalau hanya mimpin pujian yang sekedar menaikkan lagu, mari kita buka lagu 112, mari kita bernyanyi. Ya, ya kalau begitu aja ya sama aja bohong. Siapa juga bisa. Tapi kalau Anda dapat sesuatu inspirasi dari Tuhan, hasil hubungan intim Anda, itu pasti luar biasa. Makanya selalu dikatakan semua yang memimpin pujian, kalau dalam profetik selalu dikatakan mohon dia banyak berdoa, mendapatkan ilham dari Tuhan, lagu apa yang cocok dinyanyikan pada ibadah itu. Sehingga semua kita menikmati sebuah hubungan yang luar biasa. Ingat saudara-saudara, hanya dengan hubungan intim dengan Tuhan, kita akan bisa mengerti apa yang harus dilakukan, bagaimana langkah yang harus diambil. Begitulah Nuh, begitulah Abram dalam hidupnya. Jadi saudara-saudaraku, bangunlah, bangun hubungan intim Anda. Tidak akan pernah Anda dibawanya turun, Anda akan dibawanya naik. Tidak pernah turun, percayalah. Namun memang kenapa akhirnya sulit sekali bangun hubungan dengan Tuhan? Ya jawabannya memang karena dosa. Dosalah yang menahan, dosalah yang menghambat. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 bilang, bukan kurang panjang tangan Tuhan menolong, bukan kurang tajam telinga Tuhan mendengar, tapi ada pemisah antara kau dan Allahmu, itulah dosamu, itulah kesalahanmu, itulah kejahatanmu katanya. Ada yang menghalangi memang. Tapi bagi kita yang sudah di dalam Kristus, ada kasih karunia yang luar biasa yang kita bisa peroleh. Yang mati, roh tadi mati ras di dalam, tidak bisa connect dengan Tuhan karena dosa, bisa kembali terbuka hubungan itu. Bisa kembali lagi muncul sebuah hubungan itu. Pada waktu Yesus disalibkan, kita tahu di dalam konteksnya kemah suci tabernakel Musa, itu ada ruang-ruang. Ada ruang Maha Kudus, ada ruang kudus, ada halaman. Antara ruang kudus, ruang Maha Kudus itu ada di situ tirai yang begitu tinggi. Tirai itu ditutup, nggak boleh orang sembarangan masuk ke ruang Maha Kudus. Mengapa? Karena ke ruang Maha Kudus hanya imam besar yang bisa masuk, tidak boleh sembarangan. Artinya manusia tidak bisa menemukan Tuhan kalau bukan pilihan Tuhan, itu maksudnya. Tapi pada waktu Yesus mati di kayu salib, pada waktu dia berkata, "Aku serahkan nyawaku," dan dia mati, Alkitab berkata, tirai belah suci itu, tirai kemah suci itu terbelah.
menjadi dua, dari atas sampai ke bawah. Bukan dari bawah, kalau dari bawah ke atas itu perbuatan manusia. Dikoyakkan dari bawah, ditarik begini. Tapi ini dari atas, terkoyak dan terbuka tirai itu. Itu artinya masuk ke dalam ruang Maha Kudus, masuk kepada pertemuan intim dengan Tuhan. Tidak lagi menggunakan tata cara agamawi. Apa tata cara agamawi? Engkau harus datang dengan segala hal yang harus kau bawa. Syarat-syaratnya ada. Caramu berjongkok, caramu begini, bajumu begini, segala macam cara. Dan kau harus bawa seekor domba. Dan dia harus disembelih, darahnya harus ditumpahkan. Banyak syarat-syaratnya. Tapi begitu Yesus mati, tirai itu dari atas ke bawah terbelah. Tidak ada lagi, saudara-saudaraku, penghalangnya. Katakan amin. Tahukah Anda tidak ada lagi yang bisa menghalangi engkau dengan Tuhan? Wow, luar biasa. Kalau Anda sadari akan hal ini, maka Anda akan semakin bersemangat. Anda akan semakin sungguh-sungguh. Di dalam kitab Ibrani 10 ayat 19. Lihat Ibrani 10 ayat 19. Dikatakan di sana luar biasa sekali. Katanya Bapak, saudara-saudaraku, bahwa kita, perhatikan baik-baik, melalui apa? Darah Yesus. Darah Yesus. Bukan lagi darah binatang. Darah apa, saudaraku? Darah Yesus. Dikatakan darah Yesus berarti Tuhan sudah menyelesaikannya itu. Dari darah Yesus, waktu Yesus mati, darahnya tercurah. Maka ketika kita percaya kepadanya, darahnya itu menyucikan, darahnya itu memulihkan saudara. Kita bisa langsung dengan penuh keberanian masuk ke tahta kudusnya Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, dosamu jangan kau ingat-ingat lagi ketika kau mau berjumpa Tuhan. Katakan amin. Dosamu jangan kau ingat, jangan ikuti semua dakwaan setan yang berkata bahwa kau tidak layak, bahwa kau tidak pernah bisa lagi dalam kerajaan sorga, yang mengatakan bahwa kau tidak ada gunanya, yang mengatakan dosamu terlalu banyak. Stop, jangan kau dengar itu. Karena darah Yesus sudah tercurah untuk kita. Ketika engkau datang dan percaya padanya, darah itu akan mengalir dalam hidupmu, menyucikan engkau. Yang perlu tinggal kau mengakui setiap dosamu. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata bahwa jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah Allah yang setia dan adil. Ia akan menyucikan dosa kita dari segala kejahatan kita, menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Luar biasa sekali, bukan? Jadi kalau engkau tahu engkau berdosa, kau datang pada Tuhan. Tuhan, ini hidupku, ampuni aku Tuhan. Aku mau datang kepadamu, darahmu menyucikan aku. Waktu engkau mengatakan darah Yesus menyucikan aku, dan engkau datang dan mulai menyembah Tuhan. Oh haleluya, engkau akan menyembah Tuhan. Karena Dia sudah mengampuni dosamu, Dia sudah menyucikan engkau dari segala kejahatanmu. Katakan amin. Jadi kau tidak perlu gentar. Tirai itu sudah sobek, tirai itu sudah terbelah dari atas sampai ke bawah. Manusia tertentulah yang bisa menemui Allah dulunya. Tapi sekarang semua saudara dan saya, siapapun orangnya, bisa langsung masuk ke tahta sucinya Tuhan melalui darah Yesus. Wow, pegang ini. Halo, renungkan baik-baik. Katakan amin. Jangan pernah engkau merasa hidupmu tidak berarti lagi. Jangan pernah engkau merasa bahwa hidupmu tidak berguna lagi. Karena darah Yesus sudah tercurah bagi hidupmu. Haleluya. Amin, saudara-saudaraku. Bisakah bantu saya yang mengatakan bahwa tirai? Ada yang bisa tirai bait suci? Pernah baca ayat itu bukan? Tirai bait suci katanya
terbelah. Tirai bait suci itu terbelah dari atas sampai ke bawah. Haleluya. Amin saudara-saudaraku. Markus 15 mengatakan demikian ayat 38. 37 kita baca dulu, Markus 15 ayat 37. Dikatakan berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Apa yang terjadi? Ketika itu tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan kita akhirnya bisa menemui Tuhan. Ish. Jadi kalau Anda bernyanyi, berdoa, Anda bisa langsung connect dengan Tuhan. Indahnya. Indah sekali. Intim dengan Tuhan. Bisa. Nah sekarang saya mau, apa hasil dari keintiman itu? Yang terakhir, kita akan akhiri. Kalau kita membaca dari semuanya, yang tadi mulai dari kitab Kejadian, kondisi bagaimana Henokh, Abram, Nuh, kita bisa menyimpulkan beberapa hal. Satu, hasil dari sebuah keintiman dengan Allah adalah kita akan mengenal pribadinya lebih lagi. Orang yang pacaran mau menikah, dia akan mengenal pasangannya itu, calonnya itu. Dari sebuah hubungan, dia akan mengenal perangainya. Bagaimana? Kalau sudah menikah, semakin intim maka semakin kita tahu. Ngoroknya pun kita tahu bagaimana jenisnya. Haleluya. Haleluya saudaraku. Ngoroknya itu luar biasa. Semua. Jangan bilang perempuan tidak ngorok. Sama semua ngoroknya. Cuman jenis agak beda. Wanita aja ngoroknya agak lebih lembut. Kalau laki-laki dinamis, dia keras. Penuh berwibawa ngoroknya. Itu aja bedanya. Wanita juga bisa ngorok. Sampai kita tahu ngencas-ngencas ngoroknya sebelah sini berat. Tahu kita. Kenapa? Intim. Semakin intim orang, semakin dia mengenal siapa itu. Itu sebabnya kalau Anda semakin menyembah Tuhan, semakin merindukan Tuhan, engkau akan tahu. Engkau bisa sadar, Tuhan, kemuliaan-Mu luar biasa. Engkau akan semakin dibuat takjub dengan apa yang ada dalam hidup dia. Engkau akan semakin gentar. Karena apa? Karena kekudusannya. Luar biasa saudara-saudara. Orang kan seperti itu. Saya sendiri harus mengatakan, benar sekali seperti itu. Saya akan menjadi orang yang rasanya bingung. Aduh Tuhan, bagaimana? Nggak tahu lagi mau ngomong apa di dalam hadiratnya itu. Mengenal pribadinya. Lalu apa? Kita akan dibuatnya naik tinggi, bukan turun. Yang ketiga, kita akan mengenal rencananya. Nuh tahu rencana Tuhan atas dunia ini. Ketika dia bergaul karib dengan Allah. Kadang-kadang saudara bingung, bukan? Mau bagaimana ini Tuhan? Apa yang harus dilakukan keadaan begini? Jangan kau menangis. Jangan kau marah-marah. Jangan kau keke bersungut-sungut. Jangan. Masuklah ke dalam kamarmu. Apa kata Tuhan waktu bicara tentang doa? Murid-muridnya bilang, ajarilah kami berdoa guru, bagaimana berdoa. Yesus bilang apa? Kalau engkau berdoa apa katanya? Masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu. Setelah itu berdoalah kau kepada Bapakmu. Maka Bapakmu di tempat yang tersembunyi akan mendengarkan doamu. Masuklah kamarmu. Tutuplah pintu. Itu artinya keintiman. Intimlah kau dari Tuhan. Jangan kau ikuti gangguan dari yang lain-lain. Suara-suara di luar. Buang semuanya dulu itu. Tinggalkan semua. Tanggalkan semua kesibukanmu. Masuk ke dalam sebuah hubungan yang manis dengan Tuhan. Dan kau akan melihat Tuhan akan memberitahukan kepadamu banyak hal. Ingat, jangan pernah ambil keputusan pada waktu engkau lagi marah. Nanti kau seperti Ferdi Sambo. Aku kasih tahu samamu. Itu kalau lagi marah ngambil keputusan salah. Walaupun semarah-marahnya
jangan ambil keputusan. Nah, kan? Udah ada yang gelisah. Udah ada yang bilang, oh pantas aku salah. Seperti Ferdi Sambo katanya sudah. Jangan kau marah-marah, jangan waktu ngambil keputusan apapun, lagi emosionalmu lagi naik, bagusan kau diam. Lebih bagus kau pergi ke tepi laut sana, menjerit-jerit kau di situ. Lebih bagus di situ. Biar hanya ikan hiu, ikan paus yang mendengar suaramu. Daripada kau di rumah ngamuk-ngamuk kayak orang gila. Jangan pernah ambil keputusan. Bilang dulu kiri kanannya, jangan pernah ambil keputusan lagi emosional. Bilang 2, 3 ya. Bilang kiri kanannya, jangan pernah ambil kan? Ada yang bilang lagi, udah kelihatan. Ada yang bilang, itu kan betul kan ku bilang kan, itulah kan, katanya. Jangan pernah ambil keputusan lagi kau marah. Sama siapapun kau lagi marah, jangan kau ambil keputusan. Lebih bagus kau masuk ke dalam kamarmu, tutuplah pintu. Katakan amin. Lalu berdoa menyembah Tuhan. Kau bisa cerita, Tuhan, ini yang ku alami. Begini dilakukannya padaku Tuhan. Apa yang harus kulakukan Tuhan? Pikiran bilang, salibkan Tuhan. Ya kan? Datang satu, bunuhkah Tuhan? Dari belakang, apalagi lempari rumahnya Tuhan. Itu pikiran berkecamuk. Jangan kau ikuti. Tenangkan dirimu sambil tenang. Tiba-tiba suara lembut masuk di hatimu. Apa dibilangnya? Kasih dia makan. Dalam nama Yesus, setan keluar dalam Yesus, keluar. Padahal itu suara Tuhan. Itulah jahatnya kita kan. Padahal Tuhan sudah bicara. Kasih dia makan. Kata, dalam nama Yesus, enak kali dia. Tidak mungkin dari Tuhan. Aku menyembah. Minta lagi apa kata Tuhan. Kan orang karismatik kan suka gitu. Mendengar suara Tuhan katanya. Padahal itu dari Tuhan. Tuhan bilang kasih dia makan. Supaya dia tobat. Bukan dilempari dengan batu. Tapi kita suka melawan. Padahal itu Tuhan. Kalau Anda belum yakin, sembah. Dan ingat ya, seringkali suara Tuhan itu berbeda dengan suara kedagingan. Suara kedagingan itu selalu ingin melawan. Suara kedagingan ingin selalu memberontak. Tapi suara Tuhan berbeda. Suara Tuhan itu selalu mengatakan sesuatu yang seringkali melawan daging ini. Suara roh itu selalu bertentangan dengan daging. Makanya oleh karena itu, semakin engkau rajin bangun hubungan dengan Tuhan, semakin engkau pasti peka. Pasti peka dengan Tuhan. Bangun hubungan, apa rencana Tuhan dalam hidupmu? Bangun hubungan. Apa rencana Tuhan? Anakmu bikin ulah bagaimanapun, tanya Tuhan lagi. Masuk ke dalam pintu, ke kamarmu, tutup pintu. Mulai sembah Tuhan. Jangan kau cari yang lain. Ibu-ibu kalau punya masalah dengan suaminya, lebih bagus engkau masuk ke dalam kamarmu, tutup pintu. Jangan kau keluar menceritakan semua, ketemu sama ibu-ibu yang lain. Engkau akan mendapatkan suara setan dari ibu-ibu yang lain. Ibu-ibu yang lain akan mengatakan, gitu suamimu. Kalau suami kupiting, tak bisa berkutik sama. Maka engkau akan, oh gitu ya bu, iya. Jadi bagaimana? Piting suami, piting. Jadikan dia tahanan kota. Saudara-saudara, itulah ajaran ibu-ibu di luaran sana. Karena kau dengar, maka setiap kemana suamimu, selalu kau jadikan tahanan kota. Lagi di mana? Dari sini, video call. Gimana kau? Video call. Ini video call. Siapa kawan? Di samping itu perempuan siapa? Itu siapa itu perempuan? Itu siapa itu begini? Ya ampun, ini tukang jual bakso. Coba tanya, siapa namanya? Benar nggak? Akhirnya suaminya stres, tahanan kota. Ngeri saudara-saudara. Lebih bagus kau masuk ke dalam pintu, masuk kamarmu, tutuplah pintu, dan kau menyembah Tuhan. Katakan kepada Tuhan, kuserahkan suamiku Tuhan, gak sanggup aku menjaganya. Stres aku Tuhan nengok dia, gak mampu aku Tuhan. Mataku 2, kakiku cuma 2, tanganku 2. Sementara dia Tuhan, kakinya banyak. Gak sanggup ku kejar Tuhan, kuserahkan dia padamu. Kalau dia bengkok-bengkok, engkau yang tahu Tuhan. Engkau yang ngerti bagaimana caramu. Terserahmu Tuhan. Entah kau patahkan kakinya, entah kau bengkokkan, terserahmu. Aku nggak mau tahu lagi. Pokoknya aku mau menyembahmu. Haleluya. Beri tepuk tangan buat Yesus kita. Haleluya.
Begitu dong. Urusan Tuhan bukan urusanmu. Ayo datang sama Tuhan. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Yesaya 6 ayat 1. Yesaya 6. Kitab Nabi Yesaya ini agak aneh ini orangnya. Kalau kita baca pada pasal-pasal sebelumnya, dia adalah seorang yang suka sekali mencela, suka sekali menghina. Apa yang selalu diucapkannya? Yang selalu diucapkannya, celakalah engkau, celakalah engkau. Begitu suka kali dia ngomong begitu. Celakalah engkau hai ahli-ahli Taurat, celakalah engkau pemerintah. Semua perkataannya selalu suka mengatakan, celakalah engkau, celakalah engkau. Celakalah orang fasik, celakalah engkau orang-orang yang begini. Selalu perkataannya itu tidak membangun. Perkataan-perkataan penghakiman selalu keluar dari mulutnya. Kalau Anda membaca dalam Yesaya 3 itu banyak perkataan-perkataannya yang penghakiman. Tapi pada waktu dia masuk ke dalam rumah Tuhan, wow, luar biasa sekali saudara-saudaraku. Sebelumnya dia suka mengatakan, celakalah mereka yang memancing kesalahan orang lain, celakalah mereka menyebutkan kejahatan itu baik, celakalah mereka yang begini, celakalah begini. Aduh, semua dibilanginya. Celakalah mereka yang jago minum katanya. Kalau baca pada Yesaya pasal 5, selalu disitu celaka. Celaka mereka yang memandang dirinya bijaksana. Celaka terus. Tapi begitu ketemu Tuhan, pada pasal 6 ayat 1 kita lihat, tahun matinya Raja Uzia, ia melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, ujung jubahnya memenuhi bait suci. Ayat yang kedua, para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai menutupi muka, 2 sayap menutupi kaki, 2 sayap membuat mereka melayang-layang. Ini dia lihat kemuliaan Tuhan. Ada serafim, malaikat yang penuh dengan kemuliaan dibuat Tuhan. Luar biasa. Dan mereka, ayat 3, berseru seorang kepada yang lain, katanya, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan. Yesaya 6 ayat 3 berkata, kudus, kudus. Dia mulai menemukan dalam dia mendekat di bait suci, bertemu Tuhan di sana, dia melihat kekudusan Tuhan yang luar biasa. Sehingga membuat dia tidak tahan, saudara-saudaraku. Itu sebuah hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Tuhan menemuinya dan dia berjumpa dengan Tuhan dalam keintiman itu. Tuhan berbicara kepadanya. Apa yang terjadi bagi dia? Luar biasa. Ayat yang keempat lebih dulu kita lihat. Goyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Asap itu artinya kemuliaan. Ada sesuatu yang luar biasa agung sekali. Lalu kataku, kata Yesaya, dia berkata, celakalah aku, aku binasa sebab aku ini seorang yang najis bibir. Lihat perubahannya. Sebelumnya dia suka bilang, celakalah engkau, celakalah yang bijaksana, celakalah minum jago-jago minum, celaka. Bertemu Tuhan dalam keintiman itu, dia bilang, celakalah aku. Perhatikan baik-baik perubahan yang luar biasa. Orang kalau ketemu Tuhan, makanya saya selalu bilang, pasti akan mengalami perubahan. Kenapa Anda tidak berubah-berubah? Karena Anda tidak menemui Tuhan. Kenapa Anda tidak berubah-berubah? Karena Anda tidak mendapatkan keintiman dengan Tuhan. Anda tidak bawa diri Anda mendekat. Yang selalu Anda bawa diri Anda menjauh dari Tuhan. Kenapa? Karena Anda selalu melihat dosa Anda, melihat kesalahan Anda. Stop. Darah Yesus yang sempurna itu, dengan itu kita diberikan suatu kesempatan besar masuk ke tahta kudusnya. Jangan kau ingat-ingat dosa-dosamu terus menerus. Sekarang waktunya engkau rubah. Waktu engkau bertemu Tuhanlah yang kau akan bisa berubah. Kalau kau paksakan dirimu berubah, engkau akan sulit berubah. Tapi begitu engkau ketemu Tuhan dalam keintimanmu dengan Tuhan, itu akan membuat engkau sadar. Tiba-tiba engkau seperti dicengkram oleh roh Tuhan.
dan membuat engkau, Tuhan ampuni aku. Tuhan ampuni aku. Engkau akan bergetar menemui dia karena kekudusannya yang luar biasa. Saudara-saudaraku, ingat baik-baik. Bangunlah itu supaya engkau terus berubah, terus bertumbuh. Kadangkala kita sudah berdoa tapi tidak berubah-berubah. Keadaan tidak berubah-berubah. Kita kadang-kadang marah. Dengar baik. Persoalannya bukan pada keadaan. Persoalannya ada dalam dirimu. Saya selalu berkata, kalau keadaan sekelilingku tidak berubah-berubah, itu berarti sayalah yang harus berubah. Kalau sekelilingmu tidak berubah, anakmu belum berubah, suamimu belum berubah, istrimu belum berubah-berubah, capek kau berdoa, itu berarti jangan tuntut lagi perubahan pada orang lain. Dirimulah yang harus berubah. Ingat baik-baik. Dari mana? Ayat ini menunjukkan keintiman itu membawa perubahan dalam diri kita. Saudara-saudaraku, selanjutnya apa yang terjadi? Ayat yang ke-6. Perhatikan baik-baik. Tapi seorang dari serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara. Diambilnya dengan sepit. Ada bara dari mesbah itu. Diambil dari mesbah. Lalu ayat 7. Ia menyentuhkannya pada mulutku. Disentuhnya pada mulut saya. Berkatalah malaikat itu. Lihat. Ini telah menyentuh bibirmu. Kesalahanmu telah dihapus. Dosamu telah diampuni. Wah. Dari celakalah. Sekarang mulai ngaku, aku yang celaka. Saat engkau mengaku, aku salah Tuhan, disitulah dosamu diampuni. Amin, saudara-saudaraku. Kesalahanmu dihapus oleh Tuhan. Setelah itu selesai? Tidak. Orang yang menemukan Tuhan dalam keintiman itu akan ada satu hal yang penting, dan ini sering dilupakan. Seringkali anak-anak Tuhan ketika bertemu Tuhan dalam penyembahan, katanya menyembah Tuhan, dia hanya mau merasakan saja sesuatu fenomena yang perasaan berdirilah bulu kuduknya, perasaan seperti ada Tuhan. Perasaan-perasaan ini, haleluya, haleluya, seperti terangkat, entah apa yang diangkat nggak tahu. Perasaan-perasaan saja, main di perasaan. Enggak cukup di situ. Keintiman selanjutnya ayat yang ke-8. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan aku utus? Siapakah yang akan mau pergi untuk aku? Lihat, Tuhan, begitu kita diselesaikan dosa, kita bertemu Tuhan dalam keintiman itu, maka kita harus peka apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita harus tangkap apa maksud Tuhan dalam hidup ini. Yesaya mendapat panggilan Tuhan, ditanya, siapa yang akan kuutus? Siapa yang mau pergi untuk aku? Hasil sebuah keintiman, Yesaya menerima panggilan Tuhan. Ayat yang ke-9, ayat yang ke-8 berkata, masih di situ, maka sahutku, apa katanya? Ini aku, utuslah aku. Siapa yang mau kuutus, kata Tuhan? Yesaya bilang, ini aku, utus aku. Jangan ada orang sekarang yang salah, hanya menikmati getaran-getaran dan rasa-rasanya seperti merinding-merinding saja. Menyembah haleluya, merinding-merinding. Kalau nggak merinding katanya, ya kurang terangkat yang mimpin pujian, kurang mantap pemimpin pujiannya, pemain musiknya kurang ngangkat. Tapi yang diangkat nggak tahu juga. Bukan itu. Tujuannya bukan itu. Tujuan yang lebih lagi adalah kau mengerti panggilan Tuhan. Temukan panggilan Tuhan dalam hidupmu. Halo, apapun pekerjaanmu, apapun profesimu, temukan. Cari dia dan temukan apa maksud Tuhan dalam hidupmu. Sampai Anda bisa berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku. Jadi keintiman
membawa kita menerima panggilan Tuhan. Itulah yang terakhir. Dalam kita menerima panggilan Tuhan, maka keintiman itu akan membawa kita pada akhirnya adalah karena kita siap untuk diutus Tuhan. Pada akhirnya keintiman membawa hasil keturunan. Keturunan apa? Keturunan ilahi. Saatnya akan tiba bahwa orang yang tidak bersuami akan mendapatkan anak jauh lebih banyak daripada orang yang bersuami. Apa maksudnya itu? Yesaya 54 ayat 1 ayat hafalan kita itu. Bersorak-soraklah yang mandul katanya. Karena yang tidak bersuami akan mendapatkan lebih banyak anak daripada yang bersuami. Tidak bersuami mendapat anak itu bukan dari maksud keturunan dari hasil hubungan suami istri. Tapi keturunan yang hasil daripada ini aku, utuslah aku Tuhan. Untuk apa? Untuk menyampaikan pesan kebenaran kepada orang lain. Sehingga orang itu menerima Yesus dalam hidupnya. Dan itu menjadi anak-anak rohani Anda. Haleluya. Pertanyaan sekarang. Siapakah yang mau diutus Tuhan? Angkat tangannya. Haleluya. Ada yang setengah tiang. Setengah tiang kematian. Ingat, kita hari kemerdekaan harus tiang penuh. Setengah tiang. Berarti ada duka cita. Ingat saudara-saudara, sekali lagi. Tuhan mencari orang yang siap untuk diutus. Tapi kalau engkau tidak punya hubungan intim dengan Tuhan, kau akan berat melakukannya. Berat, percayalah, berat sekali. Maka karena beratmu itu, minggu-minggu depan kita akan belajar. Mandullah engkau secara rohani. Kau akan mendapatkan kemandulan rohani dalam hidupmu. Dan Tuhan tidak mau kita menjadi mandul secara rohani. Tidak mau. Temukan hari ini apa panggilan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan ingin mengutus engkau di mana? Tuhan ingin mengutus engkau di dunia kerjamu. Tuhan ingin mengutus engkau di mana? Di tempat di mana kau ada. Bagi tetanggamu, bagi keluarga besarmu. Tuhan ingin mengutus engkau ke sana. Kalau saya tidak mau bagaimana Pak? Ya tidak apa-apa. Enggak ada juga paksaan. Karena Tuhan yang bertanya, siapakah yang mau kuutus? Kalau saya tidak mau Pak? Ya it's up to you bro. Bro, it's up to you. Terserah Anda. Emangnya gue pikirin? Tapi ingat, Tuhan yang akan menjadi bagian. Tidak perlu ada penghakiman. Tuhan yang akan beracara dalam hidup. Saya sudah menemukan banyak orang. Begitu dia melanggar panggilan Tuhan. Ngeri saudara. Dulu, saya masih ingat. Waktu saya dulu digadang-gadang mau jadi caleg. Ini lama, 15 tahun yang lalu. Semua berkas sudah oke. Siap sedia semua. Pokoknya mantap. Jebol pasti. Luar biasa semangat. Tapi Tuhan itu baik. Dalam keintiman doa. Saya minta peneguhan dari Tuhan. Satu, peneguhan dari mana? Peneguhan dari istri. Istri saya bilang, gak usah lah kau Pak. Ngapain lagi kok kayak gitu. Kalau istri gak yakin aku. Kurang yakin. Kalau ngomong dia begitunya terus tidak pernah dia percaya sama aku. Ada cerita itu istri. Apa yang terjadi selanjutnya? Tanya lagi. Ingat perlu peneguhan. Gak boleh main-main. Ngomong sama Pak Andreas. Waktu itu dia ketua sinode. Pak, ada rencana gini Pak. Sudah pasti gini. Ditanyanya saya. Tujuanmu apa Bang? Ya untuk menggarami lah Pak. Menggarami maksudmu gimana? Iya. Kebijakan nanti bisa kita buat untuk rakyat. Bagus kan? Mantap nanti Pak. Ketua sinode bilang, berapa orang kalian yang mau seperti itu? Ya baru saya Pak. Kau satu ngadapin 30 orang. Mati kau nanti. Nggak ada itu. Untuk apa lebih bagus kau dari luar Bang? Lagi pula coba kau berdoa. Kenapa kau mau jadi hamba Tuhan? Jangan-jangan kau langgar nanti panggilan itu. Kalau begitu cilaka. Karena sudah kulihat orang. Dia lawan panggilan itu. Patah kakinya.
Tengkar dia saudara-saudara. Karena melawan panggilan itu. Udah kutengok hamba-hamba Tuhan ada beberapa teman-teman seperti itu. Kurenungkanlah itu siang dan malam. Sekali lagi saudara-saudara. Dalam keheningan. Tenangkan diri, masuk ke kamar, tutuplah pintu. Sampai akhirnya saya menemukan. Ya, tidak di situ bagian saya. Dan akhirnya saya pun meninggalkan semua. Berkas sudah siap, tinggal ngasih. Ketua partai, sekretaris partai, bendahara partai sudah datang ke rumah sakit karena anak saya lahir waktu itu Steo. Apa yang terjadi? Saya bilang minta maaf Pak. Saya sudah berdoa, saya kayaknya tidak bisa. Mereka bilang, siapa yang menghalangi Pak? Beritahu saya, siapa yang ngapa-ngapain? Ada yang menghina-hina Bapak, ada yang begini. Saya bilang, enggak ada. Saya memang tidak mau Pak gini-gini. Karena saya sudah bertanya kepada beberapa orang. Kepada ketua sinode saya begini-begini. Ah, bisanya Pak, adanya pendeta jadi anggota dewan Pak. Begini. Enggak. Lalu saya bilang sama dia, mohon maaf Pak. Saya lebih tunduk sama ketua sinode saya daripada ketua partai. Mohon maaf. Dia cuman ketawa saja. Akhirnya saya tinggal. Setelah itu saya lepas dan saya bersyukur sekali. Ingat saudara-saudara, masuk ke dalam, sekali lagi apa? Kamar di situ penting. Tidak semuanya yang sudah di depan mata, yang enak, yang indah, yang begitu manis itu dari Tuhan. Belum tentu. Jangan-jangan itu perangkap dalam hidup saudara. Tidak selamanya suatu tawaran yang bilang begini-begini, nanti akan begini, uangmu berkembang, akan begini. Ya nanti kita investasikan, begini. Nanti berkembang dan berkembang. Jangan kau anggap itu dari Tuhan. Jangan-jangan itu perangkap. Dan Anda harus betul-betul sadar dan tenang dalam hidup Tuhan. Saudaraku, saya pernah gagal dalam pengambilan keputusan. Saya juga beberapa kali harus mengalami kegagalan, kesalahan. Kenapa? Karena kecerobohan saya. Tetapi saya mau berkata, dari itulah saya belajar. Semakin saya sadari dan mengerti, perlu masuk ke tempat kudusnya Tuhan. Dan di sana saya harus bercerita panjang lebar dengan Tuhan. Temukan itu dalam hidup saudara. Dan saya berharap engkau tidak akan gagal menapaki hidupmu ketika keintiman dengan Tuhan menjadi bagian penting dalam hidup. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita beri tepuk tangan pada Yesus kita. Haleluya. Mari pemain musik semua kita akhiri bersama.